Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa di Masjid Nurul Islam Kalijudan, Surabaya. Sudah lama saya tidak kesini, mungkin sudah 6 bulan, dan saya diminta untuk mengisi satu topik yang penting, yaitu back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Topik ini menarik sekali karena hari ini ada pendapat-pendapat yang keluar dari mulut orang yang bodoh terhadap Islam. Mereka mengatakan salah satu ciri kelompok yang sesat adalah kembali kepada Al-Quran. Ya, ada keluar dari mulut-mulut orang yang bodoh terhadap Islam. Salah satu ciri kelompok yang sesat adalah kembali kepada Al-Quran. Setelah kami teliti, kami diskusikan, ternyata kelompok yang mengatakan seperti itu, orang-orang yang mengatakan seperti itu, yaitu orang-orang yang takut berkembangnya Islam dan kaum muslimin. Karena hari ini kita melihat satu kenyataan bahwa hampir di semua kota di muka bumi ini, para pemuda-pemudanya yang kemudian menggerakkan gerakan Islam, mereka melewati satu halaqah mengkaji Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Maka Ibn Fiddin rahimakumullah, alhamdulillah topik ini bagus, mari kita bahas dalam waktu yang amat singkat ini. Saya mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 43 ayat 36, 37, 38. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqain fa bi'sal qari al-ayah. Nah, sebelum kita membahas ayat ini, saya akan menjelaskan asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, seorang ulama. Kebetulan ulama ini konsentrasi mempelajari asbabun nuzul, yaitu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Jadi pada saat itu pimpinan kafir Quraisy di kota Mekah kebingungan. Kenapa? Karena banyak pemuda-pemuda terbaik daripada bangsa Quraisy dan bangsa-bangsa besar yang ada di Mekah berubah. Yang sebelumnya taat kepada agama mereka, sekarang keluar daripada agama mereka mengikuti Islam. Yang dulu setiap hari menyembah berhala, sekarang tidak. Terjadi satu perubahan yang amat sangat radikal. Dari putih, dari hitam ke putih. Bingung mereka, bagaimana menanggulangi isu radikalis radikal yang terjadi di kota Mekah sekarang. Perubahan yang cukup radikal, 180 derajat. Dulu pemuda itu selalu mengelilingi Ka'bah untuk tunduk, taat
menyembah Lata Uzza, sekarang meninggalkan dan kembali kepada Rasulullah SAW. Maka di antara terapi yang dilakukan oleh pembesar Quraisy adalah salah satunya yang menurut mereka efektif, yaitu mengirim orang-orang terbaik untuk mempengaruhi pemuda-pemuda tersebut, ya. Dikirim sesuai dengan levelnya. Untuk Abu Bakar yang paling istimewa, Abu Bakar, dikirimlah seorang pemuda yang juga selevel Abu Bakar, namanya Tolha. Berangkat Tolha mempengaruhi Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kau berbalik 180 derajat? Dipengaruhi. Apa tak? Setelah cukup lama Abu Bakar berkata, Tolha, kau mengajak saya untuk apa? Ya, untuk tunduk kepada menyembah Lata dan Uzza. Siapa Lata itu? Dan siapa Uzza itu? Kata Tolha, Lata itu Tuhan Bapak. Tuhan ya, Tuhan kita. Kita sembah. Uzza siapa? Uzza itu putrinya. Terus Abu Bakar bertanya, Tolha, kalau ada bapak dan putrinya, saya mau tanya, ibunya mana? Diam si Tolha, mulai berpikir Tolha, kemudian Tolha mengatakan, saya akan ikut agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini. Jadi ceritanya mau mengumpulkan pemuda-pemuda, para cendekiawan, untuk mempengaruhi kaum muslimin supaya kembali kepada kejahilian. Malah yang terjadi mereka kembali kepada Islam. Turun ayat ini. Allah berfirman, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Al-ayat. Ayat ini menceritakan, penting sekali, ini akidah, ya. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran sedikit saja. Pak, kalau kita naik mobil, ya, naik mobil, noleh ke sana, tidak lama, cuma 5 menit. 5 menit toh, apa yang terjadi? Musibah besar. 5 menit loh, bukan 5 jam. Menurut penyelidikan, setelah dihubungkan dengan kepadatan manusia dan kendaraan di zaman modern ini, dalam hitungan 4 detik saja orang berpaling dari setir mobil, tak 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 tak, dem, kecelakaan. 4 detik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka aku akan jadikan syaitan menyesatkan dia, dan syaitan itu akan menjadi kawan akrabnya. Kawan akrab. Pak, kawan akrab itu sepiring berdua, segelas berdua, sepeda motor berdua, ke warung kopi berdua, nah, kemana-mana berdua. Diriku ada di dalam hatimu, dirimu ada di dalam hatiku. Nah, tapi musibah, kawan akrabnya adalah zat yang paling menyesatkan, yaitu syaitan. Nah, apa kata Allah? Setan menyesatkan dia sampai kepada puncak kesesatan. Antum tahu setinggi apa puncak kesesatannya? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun, ya. Disesatkan oleh korin, kawan akrabnya. Begitu hebatnya penyesatan itu sampai di puncak, wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Dia menganggap dirinya tetap berada di jalan yang lurus. Itu memang penyesatan yang sangat dahsyat. Sudah disesatkan, saya berada di jalan yang lurus. Itu kehebatan setan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini ingin memberitahu kepada kita, sekali kita berpaling dari Al-Quran, kita akan mendapatkan musibah yang sangat besar. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada kesesatan.
apapun istilahnya, ya, apapun narasi yang dibangun, kalau di dalamnya ada kesesatan, yaitu menjauhkan kita dari Al-Quran, itu musibah besar. Nah, Pak, saya akan mengajak lebih dalam lagi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kenapa kita harus berpijak kepada Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34. Saran saya, kalau ada kajian dicatat, ya. Kata guru saya, Asy-Syahid Abdullah Azam rahimahullah, hazihi hiyal madrasah. Ini sekolah. Kita harus jadi mahasiswa. Mahasiswa itu nyatet. Karena ayat-ayat itu, kalau para sahabat mendapatkan ayat, sampai rumah diulang 70 kali dibaca. Diulang. Untuk apa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Nah, 70 kali. Ternyata saya teliti-teliti, 70 kali itu yang paling ringan. Ya. Yang merasa diri hafalannya kurang bagus 150 kali. Yang agak lemot 250 kali diulang. Kalau nggak dicatat, bagaimana kita bisa mengulang? Nah. Di dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah, kau tidak akan pernah bisa menghitung. Kenapa? Nikmat Allah ini banyak sekali, tidak terhitung. Perintah Allah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk Nabi dan Rasul, tidak mampu melakukannya. Rasulullah pun tidak mampu. Apa itu? Menghitung nikmat Allah. Nah, nikmat Allah ini oleh ulama dibagi menjadi dua kelompok. Dua nikmat besar. Nikmat yang pertama namanya nikmatud dunia. Nikmat dunia. Apa nikmat dunia? Rezeki, kesehatan, suami, istri, anak, harta, pekerjaan, pajero, Innova, sego pecel, ya. Semuanya nikmat dunia. Ini nikmat yang pertama. Nah, nikmat dunia itu diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Bahkan orang kafir dapat lebih banyak. Ya. Nikmat yang kedua hanya diberikan kepada orang Islam. Apa namanya? Nikmatuddin. Nikmat. Apa itu nikmatuddin? Islam. Hanya diberikan kepada orang mukmin. Ustadz, nek orang kafir kok lebih sugih dari saya? Tokonya sak Jalan Soekarno, saya tokonya satu, bangkrut pisan. Kenapa begitu? Nih cerita. Ada satu cerita. Cerita ini bagus sekali. Ya. Ada dua orang nelayan. Nelayan yang pertama Muslim. Waktu dia melempar nelayan jalannya, dia berucap Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa jam ditarik jalannya, isinya cuma 1-2 ekor ikan. Kemudian nelayan yang kedua orang kafir, musyrik. Waktu dia melempar jalannya, dia mengucapkan demi Tuhan Latta dan Uzza, berilah kami rezeki. Dilempar 2-3 jam kemudian ditarik, jalannya penuh dengan ikan. Maka Nabi malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, hambamu yang muslim membaca bismillah, kau kasih ikan sedikit. Hambamu yang kafir syirik membaca Latta Uzza, melakukan kesirikan, kau kasih ikan yang banyak. Di mana letak keadilanmu ya Allah? Allah menjawab, Jibril, memang yang muslim aku kasih ikan sedikit, aku kasih dunia sedikit, tapi ingat, setelah mati dia akan berada di dalam satu kehidupan yang penuh nikmat selama-lamanya. Yang kafir tak kasih ikan banyak, dunianya banyak, tokonya ada di mana-mana, mobilnya Pajero 5. Tapi ingat, setelah mati dia akan sengsara selama-lamanya. Itu nikmatud dunia dan nikmatuddin. Oke. Mari saya percepat. Nikmatud dunia, bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya cukup lakukan 3 hal. Sebenarnya ada 6, saya ringkas menjadi 3. Yang pertama, mengagungkan Allah, ta'zimullah, mengagungkan Allah yang memberikan nikmat. Mengagungkan Allah. Siapa yang memberi nikmat?
Allah mengagungkan Allah. Ini banyak maaf nih. Ini kesalahan yang selalu terjadi. Saya pernah masuk ke rumah teman saya. Saya duduk di ruangan tamu, tak lihat ono figura. Saya tanya sama temanku, ya iku figura apa? Oh, itu punya bapak saya. Sudah 30 tahun ditaruh di sini. Oh ya, figura apa ini? Coba tak baca. Tak baca. Ternyata surat dari bupati. Jadi sang bapak itu ingin menunjukkan kepada seluruh tamu selama 30 tahun bahwa dia itu mendapatkan nikmat dari bupati. Dia mengagungkan bupati. Tak baca suratnya, surat apa ini? Ternyata surat bupati isinya, kepada warga negara desa ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya gotong royong membersihkan desa. Surat umum dari bupati yang mungkin koruptor kelas kakap. Dia agungkan, dia ucapkan, dia takdimkan bupati tersebut. 30 tahun orang-orang ditunjuk yang berada yang bertamu ke tempat dia ingin mengatakan, itu loh bupati hebat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah diagung. Padahal Allah memberikan nikmat yang besar. Pertama. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga yang paling penting, menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang nikmatuddin. Nikmatuddin. Bagaimana? Apa itu nikmatuddin? Islam. Bagaimana mensyukurinya? Para ulama sepakat tidak ada cara mensyukurinya kecuali dengan 4. Ingat, nikmatuddin. Bagaimana mensyukurinya? Lakukan 4 hal. Yang pertama, belajar ilmu din. Dan inti daripada ilmu din adalah Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mendakwakan. Yang keempat, bersabar terhadap kesulitan, baik melakukan yang pertama mempelajari, kemudian melakukan yang kedua mengamalkan, dan melakukan yang ketiga mendakwakan. Ya, berat, maka harus bersabar. Inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat wal asri innal insana lafi. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau Al-Quran tidak diturunkan kecuali 1 surat saja, lakafat, cukup. Yaitu belajar sampai timbul iman, mengamalkan, mendakwakan, yang terakhir adalah bersabar. Nah, maka Iman Fidin rahimakumullah, kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran? Dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya akan cerita sedikit ya. Ini cerita lama ya. Pada saat itu Nabi Daud sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita itu tiba-tiba bertanya kepada Nabi Daud, "Ya Nabi Allah, aku ada 2 pertanyaan, tolong jawab." Ya, apa? Allah itu adil apa enggak? Kata Nabi Daud, adil. 2, Allah itu mendolimi hambanya apa tidak? Dijawab oleh Nabi Daud, la, dia tidak mendolimi. Nabi Daud heran, wanita, banyak tamu yang datang di sini, tapi tidak ada yang bertanya seperti kau. Kau ini aneh, kenapa kau berkata begitu? Wanita itu menjawab sambil menangis, ya Nabi Allah, aku ini janda, suamiku sudah meninggal, anakku hakejan, saya miskin, dan saya tidak ada pekerjaan kecuali 1, yaitu menyulam kain. Benang disulam jadi kain. Setelah jadi beberapa kain, aku bawa ke pasar, aku jual untuk makan 2-3 pekan. Pada waktu itu, setelah terkumpul banyak kain, aku masukkan di dalam tas merah, aku bawa ke pasar. Belum sampai di pasar, datang burung besar, disambar tasku, dibawa lari. Aku mau makan apa ya Nabi Allah? Di mana keadilan Allah? Kenapa Allah mendolimi saya? Belum selesai ceritanya, tiba-tiba rumah Nabi Allah Daud diketuk. Dibuka oleh Nabi Daud, ada 10 orang.
10 orang ini salah satunya berkata, ya Nabi Allah, kami pengusaha sukses dari seberang, saksikanlah kami infak masing-masing kami 100 dinar kali 10, 1000 dinar, terimalah. Kata Nabi Daud, sebentar Bung, bukan aku tak mau terima, aku mau terima, tapi tolong jelaskan, kenapa kau ujuk-ujuk datang infak? Siapa kau itu? Apa yang terjadi? Mereka bercerita, ya Nabi Allah, kami itu dari seberang, kami naik perahu. Perahu itu karam, kami hampir tenggelam. Kami sudah berusaha mengeluarkan air, tambah lama, perahu kami itu akan tenggelam. Sudah kami putus asa, kami sudah saling berwasiat, sudah berdoa. Tiba-tiba datang burung besar. Burung besar itu menurunkan tas, kami buka, isinya kain. Kami ambil kain itu untuk nyumpeli yang bolong-bolong, lubang-lubang. Walah hasil kami selamat. Maka masing-masing kami bernadar, kalau kami sampai di pantai dengan selamat, kami akan infak masing-masing 100 dinar. Wah, kayak 100 dinar itu, ini orang-orang kaya ini. Dan alhamdulillah kami sampai di pantai. Apa kata Nabi Daud? Wanita, tanpa sepengetahuan kau, Allah bertransaksi di atas langit untuk kepentingan kau dan anakmu. Nih 1000 dinar ambilin semua untuk makan kau dan anak-anakmu. Ndak antek telung tahun. Iman abhidan rahimakumullah. Jadi saya ingin menyampaikan kepada anda, ada 2 nikmat, nikmatud dunia dan nikmatud din. Mana yang paling utama 2 nikmat ini? Para ulama sepakat tidak ada yang lebih utama kecuali, mari kita dengar Allah menjawab, ya. Coba buka surat 49 ayat 17. Sampai rumah dibaca. Yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Masya Allah. Saya pernah nyampaikan ini di kajian di beberapa tempat. Kenapa ayat ini turun? Asbabun nuzulnya, datang seorang sahabat tidak dikenal namanya, ya. Saya cari-cari, saya belum dapatkan namanya. Sahabat ini berkata di hadapan Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, kau menang gara-gara aku. Tentaramu menang gara-gara sukuku. Kau berhasil gara-gara kami. Rasulullah diam. Turun ayat ini. Yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Apa kata Allah? Jangan merasa berjasa terhadap Islam. Kau tidak punya jasa terhadap Islam. Ya Allah, gara-gara nurul Islam. Ini daerah apa ini? Kali Judan ijo royo-royo. Gara-gara dakwaku jilbal berada di mana-mana. Pokoknya semua jasaku. Jasamu tidak ada buat Islam. Tapi Allah yang paling besar jasanya kepada kau. Apa jasa Allah? An hadakum lil iman. Yaitu Allah memilih kami, kita semua menjadi orang Islam. Jadi 2 nikmat itu yang paling utama apa? Nikmatuddin. Tapi sayang, kaum muslimin hari ini kalau dapat Innova apa? Langsung menjerit yes. Padahal Innova piro regane? Murah jan. Kenapa? Yes. Syukuran. Kenapa syukuran? Dapat Vario telu. Tapi nikmat yang besar yaitu Islam, tidak pernah dia bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Ar-ruju' ilal Quran, kembali kepada Quran. Pak, faham atau tidak faham? Sadar atau tidak sadar? Saya ingin menyampaikan kepada anda sekalian, ada 2 pekerjaan besar yang akan kita kerjakan. Dan ini pekerjaan yang amat sangat sulit, tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang besar. Pekerjaan apa itu? Buka surat 76, surat Al-Insan
ayat 26, 27, 26, 27, 28 ya. Coba baca satu orang. Baca artinya. Ini penting ini. Perhatikan bapak-bapak sekalian ya. Surat 76 banyak ada kesalahan teknis. 24, 25, 26. Fasbir li hukmi rabbik wala tuti minhum asiman aw kafur. Baca artinya. Maka bersabarlah. Ya. Al-Insan ayat 24, 25, 26 ya. 25, 26. Baca. 24, maka bersabarlah. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Coba lihat. Wala tuti wasbir li hukmi rabbik wala tuti minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Pak, sadar atau tidak sadar? Kami setelah diskusi dan kembali kepada pendapat ulama, ada dua pekerjaan besar yang sangat besar dan berat untuk dikerjakan, dan dua ini terdapat di dalam ayat ini. Yang pertama, perintah Allah. Apa itu? Bersabar menegakkan hukum Allah. Loh Ustaz, itu pekerjaan berat. Berat Jan, berat sekali. Kenapa berat? Di muka bumi ini tidak ada bumi dan tidak ada langit yang diantaranya ditegakkan hukum Al-Quran, kecuali sedikit. Semua yang ditegakkan hukum buatan manusia. Tiba-tiba Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kau untuk menegakkan hukum Allah. Berat. Dan tidak ada yang paling dimusuhi kecuali mereka yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang kedua, larangan Allah. Apa larangannya? Wala tuti minhum asiman aw kafura. Jangan kau taat kepada orang kafir dan para pendosa. Loh, berat ini. Berat. Kenapa? Karena kehidupan hari ini dibangun di atas pilar-pilar ketaatan kepada orang kafir. Tiba-tiba ada perintah, tidak usah taat. Lu melawan arus lo ini. Arusnya kehidupan taat itu atul kufar wal munafikin, tiba-tiba ada perintah tidak usah taat. Berat. Ya Allah, ini berat sekali. Bagaimana caranya supaya kami bisa melakukan? Kata Allah, caranya cuma 3 saja. Semuanya kembali kepada Al-Quran. Yang pertama, kalau kau ingin melakukan itu, maka setiap hari lakukan 3 hal. Fasbir li hukmi rabb. Yang pertama, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu puncak dzikir apa? Sebagian ulama mengatakan qiraatul Quran, baca Quran. Yang kedua, wa minal laili fasjud lahu. Wasjud lahu ini maksudnya adalah salat. Salat 5 waktu. Di mana salat 5 waktu itu 3-nya ada di malam, yaitu sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Sholat intinya apa? Qiraatul Quran. Yang ketiga, wasabbihu lailan tawila. Di malam hari banyak-banyak membaca tasbih. Membaca tasbih itu artinya 4. Baca Quran, baca subhanallah, berzikir, dan sholat malam. Semuanya Al-Quran. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, tidak akan pernah bisa melakukan 2 pekerjaan ini, yaitu menegakkan hukum Allah dan tidak mentaati pilar kehidupan yang paling utama di zaman modern ini, yaitu ketaatan kepada orang kafir dan orang munafik. Tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali orang-orang yang kembali kepada Al-Quran. Ustadz, saya aktivis muslim Ustadz, ya, saya muslim biker, pokoknya kemana-mana untuk Islam. Wis maca Quran, dorong sing
kau itu aktivis muslim rompieto. Aktivis muslim sepeda motoreto. Ono stempelnya muslim. Baca Quran. Maka Iwan Fiddin rahimakumullah, ya. Kembali kepada Al-Quran. Oke, mari saya akan tunjukkan kepada Anda sekalian pemandangan di hari kiamat. Pemandangan tersebut terdapat di dalam surat 20 ayat 124, 125, 126. Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala." Coba lihat, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Lu serius lo ini? Apa kata Allah? Hati-hati, ya. Ada satu penyakit yang sangat berbahaya kata Allah. Loh, penyakit yang berbahaya itu bukan kanker. Itu enggak menurut Detikcom. Jantung enggak? Itu kan menurut Metro Tipu. Apa penyakit yang berbahaya? Namanya i'rad. Kenapa berbahaya? I'rad itu kalau masuk ke dalam dada kita, kita akan terkena dua hal. Yang pertama, fa inna lahu ma'isatan donka. Hidupnya sempit. Saya cari-cari. Hidup sempit itu apa sih? Kelambi sempit. Ora. Omai cilik. Ora. Hidup sempit itu menurut Abu Bakar Al-Jazairi adalah adamus sa'adah. Tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Dari masjid ke masjid tidak bahagia. Bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli rasa nyenyak. Bisa membeli makanan, tapi tidak bisa membeli kenikmatan. Membangun mahligai rumah tangga, tidak pernah bahagia. Tidak ada musibah yang paling besar kecuali itu. Ada musyahadah, tidak pernah bahagia. Hidupnya susah. Yang kedua, wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, alias masuk neraka. Karena orang di neraka itu tidak ada yang buta, Ustaz. Kenapa? Karena di neraka itu ada puncak kenikmatan, hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya mata. Apa itu? Ila rabbiha nadir. Diberi kesempatan untuk melihat Allah. Tuh, kenapa seperti ini ya Allah? Hidup tidak pernah bahagia, susah terus. Rumah seperti neraka, anak duri di dalam daging. Istri, waduh, setiap lihat istri tambah susah. Padahal lihat istri itu mestinya senang, ini tambah susah. Ajib. Matinya masuk neraka. Apa sebabnya? Kena penyakit i'rad. Penyakit i'rad itu apa definisinya? Ayat ini menjelaskan di ayat terakhirnya 76. Ya, kan 124, 125, 126. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Apa penyakit i'rad? Sudah Islam, takmir masjid, ketua takmir, aktivis muslim, pemuda Islam, sudah dikasih Al-Quran, Al-Quran dia tinggalkan. Fanasita. Penyakitnya orang Islam loh ini. Kalau orang kafir menolak Al-Quran, ini dia sudah menerima Al-Quran, fanasita, dilupakan Al-Quran. Apa kata Allah? Fakadzalikal yauma tunsa. Hari ini kau akan mendapatkan musibah yang paling besar. Apa musibah yang paling besar? Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kenapa seseorang masuk neraka, hidupnya susah. Salah satu sebabnya dia melupakan Al-Quran. Terus bagaimana Ustaz? Kembali kepada Al-Quran, back kepada Quran. Terutama aktivis muslim. Nih,
Saya selalu sampaikan ayat ini, banyak maaf saya ulang kembali karena ini banyak aktivis muslim. Catat baik-baik, surat 7 170. Catat baik-baik. Jangan tinggalkan masjid ini kecuali menghafalkan ayat ini. Gampang dihafal. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Walladina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudi'u ajral muslihin. Antum tahu muslihin? Ayat ini bicara tentang muslihun. Muslihun itu kalau mau diartikan zaman sekarang aktivis muslim. Muslihun itu lebih baik daripada orang soleh. Kalau orang soleh yang diperhatikan kesolehan pribadi, tapi kalau muslihun yang diperhatikan kesolehan semua orang. Oh, aktivis muslim, dia melakukan perbaikan. Apa kata Allah? Innala nudi'u ajrul muslihin. Aku tidak akan menyia-nyiakan pahalanya muslihun. Aku akan berikan. Nih syaratnya kali. Apa syaratnya? Walladina yumassikuna bil kitab, berpegang teguh kepada Al-Quran dan mendirikan sholat. Aktivis muslim gak pernah baca Quran. Dia bukan the part of solution, tapi the part of problem, bagian daripada problem, ya. Loh, termasuk yang buat masalah itu aktivis muslim. Kenapa? Tidak kembali kepada Al-Quran. Maka iman fiddin rahimakumullah, ya. Paham sampai di sini? Hari ini ada usaha-usaha untuk mengganggu gerakan perbaikan umat. Dengan apa? Melarang kembali kepada Al-Quran. Nggak usah baca Quran. Nanti kalau baca Quran kena racun. Racun dari setan katanya. Loh, terus bagaimana? Kalau mau ngerti agama, tanya sama dai, sama mubalik, sama ulama. Loh, kalau ulama nggak teko? Kalau dai nggak teko? Kalau dai-nya ad-du'at ila abwabi jahannam. Sekarang hati-hati, ada dai kalau diikuti bawa ke neraka. Cirinya apa? Nih, cirinya ada 3. Yang pertama, yang keluar dari mulutnya tidak pernah Al-Quran, tidak pernah hadis Nabi. Yang keluar dari mulutnya O pangkat 3, otak ate otak. Kalau O pangkat 2 enak, otak-otak. Yang kedua, banyak maaf, suka ke istana raja, saben isu sarapan karo raja di istana raja. Kalau ada ulama seperti itu, minggir. Kata Rasulullah, fahuwa lisun. Apa lisun itu? Artinya maling. Yang ketiga adalah bukan mencari, dia berdakwah bukan mencari ridho Allah, tapi mencari ridho manusia, mencari kemasyhuran, mencari kekayaan. Tinggalkan ulama seperti itu. Ulama seperti itu banyak, Ustadz, banyak di tempat kita, banyak. Itu kalau mau dimasukkan kontainer bisa berkontainer-kontainer. Sebaiknya dikirim ke Jepang untuk campuran oli. Banyak. Maka tidak ada cara yang paling betul kecuali kembali kepada Al-Quran. Nih, saya akan tunjukkan ayatnya. Perkataannya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dilupakan oleh banyak orang hari ini. Buka surat 5, surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kau berselisih dengan siapapun, dengan pemimpinmu, dengan kawanmu, dengan siapapun di dalam kehidupan sosial, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya buka tafsir, kembali kepada Allah dan Rasul itu apa? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi. Kalau dilarang kembali kepada Al-Quran, kita mau pakai apa? Karena ini aksiomatik istilahnya. Kalau tidak atas pasti bawah.
Kalau tidak kanan, pasti kiri. Kalau tidak hukum Allah Al-Quran, pasti hukum buatan manusia, pasti hukum buatan syaitan, pasti. Paham sampai di sini? Kurang berapa menit saya? 2 menit. Ustadz, nah ini yang paling penting terakhir. Ustadz, saya ini Ustadz ingin kembali kepada Al-Quran Ustadz. Pokoknya Al-Quran. Aku ingin jadi aktivis muslim yang istimewa. Bagaimana caranya Ustadz? Berat sekali Ustadz. Ini Al-Quran sudah ada di meja Ustadz. Sudah ada di sakuku. Di HP ku aplikasi Quran ada 7 aplikasi. Tapi bukae apot Jan. Ya Pak ya? Apot Jan. Seolah-olah ada tembok besi di sini untuk ngambil. Ya? Bahasa Jawanya aras-arasan. 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 Kenapa? Nih, dengarkan perkataan yang sangat istimewa. Kenapa muncul hal seperti itu? Saya akan sampaikan perkataan daripada manusia istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Dia mubasyarina bil jannah. 10 orang yang digirangkan oleh Allah masuk jannah. Oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu masuk jannah loh. Masih hidup dia. Yang kedua, dia satu daripada Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyin. Silakan adzan. Ya. Kita adzan, habis adzan lanjut 10 menit baru sholat. Setuju? Ini benar, cara begini benar. Adzan. Mari kita lanjutkan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dia namanya Utsman bin Affan. Ya. Mubasyarina bil jannah, 10 orang yang digelangkan masuk jannah. Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyin. Ya. Khulafa Rasyidin yang mendapat petunjuk Allah, mendapat hidayah Allah. Kita disuruh mengikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa Rasyidin Al-Mahdiyin abdu 'alaiha bin nawajib. Coba. Yang ketiga, donatur Islam yang sangat besar pada saat Islam sangat lemah, pada saat itu butuh dana. Yang keempat, satu-satunya manusia yang diberi kehormatan oleh Rasulullah untuk menikahi 2 orang anaknya. Yang kelima, Rasulullah itu kalau duduk, ada Abu Bakar masuk, ada Umar masuk, kelihatan betisnya biasa. Tapi pada saat Utsman masuk, langsung Rasulullah menurunkan kainnya, menghormati Utsman. Apa kata Utsman? Lau tahur, banyak maaf ini, saya ulang, kemarin saya sampaikan di masjid kemarin ya, di Makfur Surabaya, di Apel Makfur. Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Apabila hatimu suci, maka kau tidak akan jenuh, tidak akan jemu, tidak akan bosan dari Al-Quran, perkataan Allah. Kenapa kami baca Quran ini berat, aras-arasan? Kenapa? Hatimu tidak suci. Penting sekali. Hatimu tidak suci. Terus bagaimana? Sucikan hatimu, maka kau akan bisa memegang Al-Quran. Ustadz, apakah masih diperlukan Al-Quran lagi? Ini sebentar lagi hari kiamat, Ustadz. Ini lihat ini, pasukan Dajjal sudah bersiap-siap. Ya, kita harus persiapan. Jangan bicara Al-Quran. Loh, nih dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, catat baik-baik ayat ini. Allah berfirman di dalam surat 25 ayat 52. Apa kata Allah? Fala tuti'il kafirin wajahid bihi jihadan. Jangan kau taat kepada orang kafir. Perangi mereka dengan perang yang besar. Dengan apa engkau perang? Bihi, saya buka bihi, dengan Al-Quran. Dari ayat ini kita bisa mengambil bisa mengambil satu kesimpulan penting. Apa itu?
tidak ada persiapan yang paling utama menghadapi peperangan besar yang akan terjadi. Akan terjadi, Pak. Pasukan Dajjal. Mereka sudah persiapan. Bahkan seluruh kekuatan sudah ada di tangan mereka. Dan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Banyak ulama mengatakan, ya, walaupun ini masih bisa diperdebatkan, tapi nubuat Rasulullah benar, sudah dekat. Ulama banyak yang mengatakan Imam Mahdi itu sudah hidup. Sekarang umurnya ya beberapa tahun. Nanti pada umur 40 tahun dia akan dibaiat. Dan setelah itu akan memimpin satu perjuangan peperangan besar melawan Dajjal. Apa persiapan kami? Ya Ustadz, ayat ini menjelaskan, wajahid buhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengan mereka jihad yang besar. Dengan apa? Bil Quran. Hanya mereka-mereka yang memasukkan Al-Quran di dalam dadanya, mereka yang akan memenangkan perjuangan ini. Ustadz, saya sudah push upin 1000. Apa cukup? Push up toh. Tidak ngaji, tidak tadabbur Al-Quran. No, nonsense. Saya bisa memanah Ustadz, ya, 1 menit 10 kali. Panahmu itu berapa meter sih? Kena angin munting. Yang penting apa? Al-Quran. Baru setelah itu lanjutkan latihan memanah, lanjutkan push up, lanjutkan persiapan fisik. Tapi yang paling utama adalah memasukkan Al-Quran ke dalam dada. Kenapa hal ini saya sampaikan? Saya keliling kota-kota di Indonesia ini, saya mengambil satu kesimpulan. 2 kesimpulan saya. Kesimpulan yang pertama, aktivis muslim sholatnya oke. Subuh berjamaahnya istimewa. Saumnya Daud. Malamnya tahajud. Tapi urusan baca Al-Quran nonsen. Kecuali sebagian kecil daripada mereka yang mendapat rahmat Allah. Loh Ustaz, terus apa yang harus kami lakukan? Pak, banyak maaf, saya akan sampaikan satu ayat, ya. Mungkin antum sudah dapat, tapi saya ulang kembali. Buka surat 3:113. Ini harus digalakkan. Oke, menggalakkan sholat subuh berjamaah, wis jamaah KB subuh. Harus menggalakkan sebelum subuh. Apa yang harus kita lakukan? Surat 3:113. Apa kata Allah? Laisus sawa min ahlil kitabi ummatun yatluna ayatillahi ana al-lail. Terus sampai 114. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan 7 ciri umat yang lurus mendapat hidayah. Aku ridhoi mengikuti jalan Rasulullah. Apa cirinya? Ada 7. Yang pertama, nomor 1, yatluna ayatillahi ana alail. Maca Quran. Berapa lama? Kapan? Bengi, malam hari. Berapa lama? Ana alail. Saya buka kamus ana alail itu apa? Sa'atun tawilatun fil lail. Dalam waktu yang lama di malam hari. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Maka inti mulai di masjid ini, galakkan membaca Al-Quran di malam hari. Baru sholat subuh berjamaah. Orang dulu itu kalau dikei makanan atos malam hari ditumbuk, baru dimakan. Loh, kenapa harus ditumbuk? Supaya lewat mulutnya cepat. Loh, kenapa harus cepat? Supaya tidak mengganggu baca Quran. Saiki malah mangan kacang. Muslim biker saben bengi makan kacang. Loh, makan kacang nggak mari-mari sampai imas sholat subuh, iman teh atau iman loro untu. Sudah diingatkan, ojo mangan kacang, malah ganti sing lebih soro lagi, kuaci. Mungkin ini kajian terakhir saya di sini. Kenapa Ustadz katakan begitu? Loh, kan kita ini pasti didatangi oleh kematian. Saya sebentar lagi mati, Anda pun sebentar lagi mati. Kematian akan memisah kita.
Atau kalau bukan kematian, situasi dan kondisi akan memisahkan kita. Karena situasi tidak menentu. Maka nasihat saya yang paling utama, kembali kepada Al-Quran. Ustadz, bagaimana cara kembali kepada Al-Quran? Nih, catat baik-baik. Buka surat 39 ayat 18. Nah, inilah. Surat 39 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Masya Allah ayat ini. Muslim yang cerdas ulul albab cirinya ada dua. Orang yang mendapat petunjuk Allah pasti lurus, cirinya ada dua. Dua selesai. Kalau bisa dua itu sudah istimewa. Apa itu? Yastami'unal qaul, selalu mendengar Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran. Khalas, ulul albab. Yang kedua, fayattabi'una ahsana, setelah dia pelajari, dia fahami, dia dengarkan, dia mengamalkan yang terbaik dari apa yang dia dengarkan. Kalau ini dilakukan, fa insya Allah kita akan menang. Pak, saya ingin sampaikan kepada antum, ya, kehidupan sekarang ini yang dibangun di atas dasar kejahilian sebenarnya menjauhkan kita dari Al-Quran. Loh, apa betul Ustaz? Allah yang mengatakan, ya, menjauhkan kita dari Al-Quran. Nih, mari kita buka ayatnya. Ini banyak ayat hari ini nih. Ini malam Jumat penuh berkah ini. Ayatnya wes 10 luwih. Tapi kalau nggak dicatat, wes. Apalagi setelah pengajian, ono gule, ya, tambah hilang. Ya. Sampai rumah yang diingat apa? Bu, gule nih bu. Wena bu ya. Makanya dicatat. Nih ayat yang terakhir saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 31, surat Luqman ayat 6. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilluka an sabilillahi bighairi ilm. Ada di antara manusia, dia menggunakan lahwal hadis untuk apa? Menyesatkan kau dari jalan yang lurus tanpa ilmu. Saya buka pendapat ulama tafsir, sebagian mufasir mengatakan jalan yang lurus itu Al-Quran. Jadi ada di antara manusia program hidupnya menjauhkan kau dari Al-Quran tanpa ilmu. Dengan apa? Lahwal hadis. Saya buka pendapat ulama, lahwal hadis itu yang paling utama apa? Induknya lahwal hadis itu apa? Musik. Aktivis muslim. Hobinya apa? Dengarkan musik. Bukan aktivis muslim. Kenapa? La yastami'unal Qur'an wal musiqa fi qulubil mu'minin. Tidak akan berkumpul musik dengan Quran di dalam hati mukmin. Kalau ada musik, ndak bakalan doyan Quran. Kalau ada Quran, ndak bakalan doyan musik. Nah, hati-hati, dirusak dengan musik. Apalagi musik-musik sekarang, musik Korea, isinya, waduh, kalau diketahui artinya, kita pahami artinya, kata-kata syaitan menjauhkan kita dari Al-Quran. Lahwal hadis ini makin lama makin dimodifikasi. Apa lahwal hadis? Film, video, terus internet, sampai sekarang Facebook, WA, dan lain sebagainya. Hati-hati. Duh, Ustaz mengatakan tidak boleh WA. Duh, siapa bilang? Aku ini admin. WA itu seperti pisau. Kalau ada di tangan maling untuk mencuri, kalau ada di tangan dokter untuk operasi, kalau ada di tangan tukang masak untuk masak. Ini dakwah-dakwah dari negara Arab itu sudah menggunakan Facebook, internet, WA. Tapi ingat, WA, Facebook, internet itu pula yang digunakan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kita dari Al-Quran.
Maka apa yang harus kita lakukan? Yastami'unal qaul, selalu membaca, mendengar Al-Quran. Kapan? Sebanyak mungkin. Siang, malam, isu, sore, baca Quran. Itulah ciri aktivis muslim. Kemudian mengamalkan, ya. Mungkin itu saja, Ikhwanu Fiddin rahimakumullah. Mungkin ini yang dimaksud dengan back to Quran. Ar-ruju' ilal Quran, kembali kepada Al-Quran, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha lakum wa lisyairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.